menghadiri ning tempat puniki kangge acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan langkah saking dulur-dulur kul sedanten bangkit rawuh mriki ternilai ibadah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena hatinya ngucapin salamnya kendor ya, jadi jawabnya juga ngewer. Coba diulangi dengan ucapan salam yang semangat, jawabnya ngewer enggak nanti. Bismillah. Semangat. Insyaallah abi niatkan ceramahnya semoga kuat sampai jam 2:30. Kita rehat dulu salat duhur berjamaah nyambung sampai jam 2:30 asar, salat asar berjamaah nyambung. A'udzu billahi Iyalah Bu ya, kalau ada Al-Quran dibaca langsung disambut dengan menyebut nama Allah. Itu bukti bahwa hati dan iman kita koneksi dengan ayat Al-Quran. Langsung mengingat siapa yang berfirman. Nah, itu termasuk zikir. Satu kali menyebut Allah, dosanya lebur, diangkat derajatnya, diampuni segala dosa, ditenangkan hati dan jiwa. Makanya rugi kalau ada baca Al-Quran semua Allah, dia membeda melempar. Ya, awas jangan malu memanggil nama Allah, hukumnya murtad gitu. Kalau saudara malu menyebut Allah, kafir, itu udah murtad itu hukumnya. Kalau bisa ke mal-mal kemana tah di pasar-pasar, subhanallah, masya Allah, ya Allah, begitu ngapain? Emang kenapa kagak? Kan luar biasa gitu ya, masya Allah, mal rame dengan zikir. Subhanallah ya. Bismillah. Yeah.
Hadratul Mukarram, tentunya yang sangat Abi muliakan para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus kepada yang mulia khususnya Bapak Al-Ustaz Ihsan Hilmi Nur Hasan, Bapak Ustaz Nur Hasan Hilmi, juga yang Nabi muliakan kepada Bapak Asad Hidayat, juga khususnya kepada yang mulia Kakanda Haji Fauzan Hanafi Albar, juga yang mulia kepada Kakanda Haji Bambang Sondo, yang mulia kepada Kakanda Haji Mahmud Uzair, juga yang mulia kepada orang tua Abi Abah Ujang Junaidi, juga yang terhormat kepada semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah pokoknya semua ahli surga. Amin ya robbal. Karena aku Abi berani ya sih ngomong bahwa yang hadir di sini ahli surga, kan ada referensinya, ada dalilnya. Rasulullah sendiri yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Majlisul ilmi fid dunya raudhatun min riyadil jinan. Di mana satu tempat diadakan pengajian, maka tempat itu diciptakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang hadir di tempat pengajian itu tentu adalah penduduk-penduduk surga. Bahkan hadisnya sahih. Kata Rasulullah, walillahi fil ardi jannatun, Allah punya surga di dunia. Nih sahih. Ma'hiya ya Rasulullah, apa surganya Allah di muka bumi itu ya Rasulullah? Hiya majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Surganya Allah di muka bumi adalah majlis dzikir dan majlis pengajian. Faman dakhala, maka barang siapa yang masuk ke dalam pengajian, tobaishuh, maka dia sudah masuk surga sebelum masuk surga. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ada jaminan dari Allah benar. Orang yang duduk di pengajian, tobaishuh, hidupnya akan barokah, hidupnya akan selamat, hatinya akan bahagia. Kalau sudah selamat, barokah, bahagia, itu surga. Berarti kita sudah masuk surga sebelum masuk surga. Subhan. Nah, dengarkan baik-baik. Pengajian itu adalah simbol keimanan. Makanya pengajian itu panggilan iman. Yang datang ke pengajian dan majlis dzikir hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu ada sedotan, ada tarikan, ada magnet. Apalagi diundang, disuratin. Nggak diundang, nggak disuratin juga cari. Di mana ya ada pengajian, hati ini resah gelisah tanpa ngaji, terasa bagaikan HP lobet kalau nggak dicas. Pengajian itu adalah cesan iman. Jadi kita ngaji cari pengajian kemana. Nah, karena ada magnet, ada iman dalam hati. Bo. Jadi kalau ada orang-orang ada imannya, semangat ngaji itu, walaupun jauh juga datang. Apalagi diundang, nggak diundang juga hadir. Awas. Lain halnya dengan orang yang tidak ada imannya, beda. Apalagi dia nggak diundang, disuratin, tetap nggak ada imannya mah. Walaupun diundang, disuratin, tidak akan pernah mau dah. Karena nggak ada sedotan, nggak ada tarikan. Yang ada pusing, dengar mau pengajian pusing. Ada ustaz ceramah stres. Itu ustaz gila kali gerocos
aja kapan berhentinya aja. Ya, karena tidak ada iman. Apalagi rumahnya jauh di depan masjid, tetap kalau tidak ada imannya tidak akan hadir. Subhanallah. Ayo istighfar. Wajib fardu ain. Kalau nggak ngaji dosanya besar, sholatnya tidak sah. Kalau di sini ada Ustadz Kiai, bisa bertanggung jawab bahwa sholatnya orang yang nggak ngaji itu nggak sah. Menurut madhab Imam Syafi'i ya ada. Karena menurut madhab Imam Syafi'i syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat harus tahu rukun dan batalnya sholat. Itu syarat sahnya sholat. Sementara orang yang gak pernah mau ngaji, mana mungkin tahu rukun sholat batal sholat? Abi aja yang rajin ngaji sampai sekarang lupa mulu itu rukun sholat batal sholat. Tapi bagaimana Abi kalau udah ngaji kita lupa? Nah, di sini keuntungan orang yang mau belajar mengaji. Kalau orang datang ke pengajian, maka sepanjang dia belajar ilmu agama, ketika ibadah kepada Allah, benarnya diterima, salahnya dihampura. Alhamdulillah. Karena masih dalam proses belajar. Kalau sudah tidak belajar, no comment. Kalau tidak cukup syarat dan rukunnya, sholatnya tidak sah. Tuh, Bu. Anda boleh cerita nggak di Bapak? Hampura. Sejujurnya, Abah ini kalau bukan melihat warga perumahan permai buana yang orang tua ya Allah, Abi ini kayaknya gimana ya, karena dua-duanya berat. Hari ini adalah pengajian istighosah di Akbar seprovinsi, 5.000 jamaah hadir di pesantren Abi, tapi Abi tinggalkan. Di sana Abi atur setting, Ustaz, santri, tolong ya, di sini umat, di sana umat. Bagaimana agar jangan sampai ada yang batal? Ini gara-gara Abah ngundangnya nggak pakai, aduh, dimana udah penuh nggak ngundang. Pokoknya nggak bisa, Abah hari Sabtu aja nggak bisa lah. Pasti, subhanallah. Alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin. Di sana berjalan lancar banget, ya kan? Di sini juga berjalan, tidak ada yang batal. Ini pertolongan Allah, alhamdulillah. Dan mohon doanya. Abi ini Bunda ya, suaranya kan kurang fit Bunda ya, karena sebulan Rajab ini penuh Bunda siang malam. Semalam aja pulang jam 2:30. Ini belum tidur Bunda ya. Ya Allah. Dan pulang dari sini nanti malam minggu itu di Cipesa, besok hari Minggu itu di Bekasi. Jadi masih perlu ya, lagi kewajiban. Tenang aja, ada Allah kata ya. Amin, hasbunallah, amin ya Rabbal. Oke, kita langsung pada tema. Di sini terpampang dan terukir kalimat yang bersahaja sebagai tema peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang bunyinya, jadikan momen Isra wal Mi'raj untuk menguatkan kecintaan dan meneladani akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mungkin Adi yakin semua yang hadir di sini pecinta Rasulullah, dan ibu bapak tahulah kebesaran sifat Rasulullah, kebijakan jiwa Rasulullah, kesempurnaan akhlak Rasulullah. Betul? Di sini ada kalimat menguatkan kecintaan. Luar biasa tema ini. Kenapa? Karena manusia yang paling disayangi oleh Allah dan Rasulnya adalah manusia yang hidupnya penuh cinta. Yuk, hari ini kita jadikan jiwa dan raga, lahir dan batin kita yaitu untuk cinta. Karena manusia yang bahagia dunia akhirat adalah manusia pecinta. Siapa yang dicintai? Semua makhluk Allah, apapun agamanya, dimanapun keberadaannya, dan apapun jabatannya, seperti apapun amal perbuatannya, kita cintai mereka sekalipun itu jablay. Halo? Jablay, dan gak boleh dibenci ya. Umpama ada ya, pulang aja ada jablay, hai gitu ya. Ya, punten bunda ya, umpama jangan benci, kata haram membenci makhluk Allah. Kita boleh benci amal perbuatannya, tapi jangan benci manusianya. Kenapa? Sebab karena manusianya adalah ciptaan Allah Subhanahu. Sebagai tanda bukti cinta kepada si jablay, nah, hampiri dia, kasih uang, nasihati, jangan dicium. Ya kan kok, pemabuk, penjudi, penzina gak boleh kita benci. Dekati, bawa, ajak, nasihati. Kita boleh benci amal perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Haram membenci makhluk Allah itu. Subhanallah. Mestinya kita sadar, kalau melihat pemabuk, dia mabuk, kita enggak mabuk. Mestinya kita sadar harus bersyukur kepada Allah, karena kita dilindungi oleh Allah, karena kita ditolong oleh Allah, karena kita ditutupi oleh Allah, sehingga kita tidak melakukan perbuatan mabuk itu. Sementara mereka adalah orang yang belum mendapatkan pertolongan dari Allah, makanya maksiat, mabok-mabokan, judi dan zina. Coba pikir secara keimanan dan normal. Andai kata kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, andai kata kita tidak mendapatkan kekuatan Allah, andai kata kita tidak dilindungi Allah, mungkin kita lebih parah dari mereka. Subhanallah. Ibu awas ada jablay, dijablay kating, jangan. Astagfirullah ya Allah, Allah mansur ya Allah, berilah dia hidayah ya Allah, berilah dia kekuatan ya Allah, selamatkan dia, ampuni dia ya Allah. Karena hamba tanpa pertolonganmu mungkin lebih parah dari dia ya Allah. Gitu. Halo. Lanjut Bu. Yuk istighfar dulu yuk. Astagfirullah semuanya. Manusia pecinta itu adalah manusia kesayangan Allah. Dialah penduduk surga yang hidup di muka bumi. Masya Allah. Ibu pengen jadi manusia pecinta?
Bapak pengen menjadi manusia pecinta? Halo? Kalau pengen menjadi manusia pecinta agar hidupnya damai, sejahtera, aman, kalau kita hidupnya penuh cinta, gak akan ada orang yang nyakitin kita. Kalau ibu bapak merasa disakiti oleh orang lain, jangan pernah menyalahkan orang lain, itu dosa kita. Karena kita suka menyakiti orang lain. Halo? Sadar gak? Sadar gak? Kata Allah, in ahsantum di anfusikum. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kalau baik itu adalah hasil perbuatanmu. Wa in asaktum falaha. Begitupun kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam hidupmu, entah ghibah, fitnah, namimah, bahlah, musibah, penyakit, itu pun tanaman perbuatanmu. Apabila ada orang yang menggibah ibu, memfitnah ibu, jangan ibu benci sama mereka, itu dosa ibu. Halo? Lanjut. Oke, kembali kepada tema menguatkan kecintaan. Jadi intinya kita hari ini meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami semua warga-wargi masyarakat perumahan Buana Permai sebagai makhluk pecinta yang mana akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Nah, Bo, kata Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, untuk menjadi waliullah, kekasih Allah adalah hidupnya penuh dengan cinta. Maka pertama, ini rumus ya, kalau pengen menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, kesayangan Allah, pertama adalah jadilah manusia yang dermawan. Jadilah manusia yang pemberi. Apalagi teman dekat, sanak kerabat, musuh juga, kalau kita kasih dia akan tumbuh cinta. Halo? Jadi pertama syaratnya harus jadi dermawan, pemberi, penolong. Itu rukun pertama. Jadi kita hidup ini harus seperti sungai yang airnya menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, binatang, pepohonan dan lain sebagainya, mengambil manfaat dari air sungai yang mengalir tanpa menuntut balasan dan melihat siapa yang mengambil air itu. Bahkan kebesaran jiwa seorang pecinta, di saat memberi tidak sedikit orang yang membalas dengan keburukan, dia tetap terima ikhlas dan tulus karena Allah. Bagaikan sungai yang selalu memberi air kehidupan, tapi kadang ada manusia yang jahat. Apa kebaikan dibalas air tuba, dikasih air yang murni, dikasih air yang sejuk murni, dia balas dengan buang sampah di sungai. Kan tolong manusia yang tidak bersyukur. Dikasih air sumber kehidupan, bukannya dijaga air sungai itu, malah dibuangin sampah. Tapi pernah nggak ibu mendengar sungai mengeluh lagi ambil air? Oh manusia. Ada nggak? Nggak ada. Ya, satu. Yang kedua, pecinta itu hatinya harus tulus, ikhlas dalam melakukan segala sesuatu apapun terhadap orang lain, tak pernah membedakan siapa, di mana, turunannya apa, agamanya apa, dia itu orang mana, enggak. Dia berbuat baik kepada semua makhluk Allah, dari mulai yang jahat, yang dolim, yang durjana, yang baik, yang soleh, yang muslim, non muslim, binatang, hewan, bahkan pepohonan pun dia jaga dan dia cintai. Hatinya tulus dalam berbuat kebaikan, tak ubahnya seperti matahari. Tahu matahari? Tahu matahari? Matahari menyinari bumi tanpa terkecuali. Siapapun dia berikan cahaya kehidupan kita dengan ikhlas dan tulus. Alhamdulillah.
itu. Yang ketiga, rumus menjadi pecinta, Buya. Tadi ada dua tuh. Pertama, ayo dermawan bagaikan sungai. Ini bapak-bapak pada melongkong-melongkong aja nih. Coba yang kedua, ikhlas tulus bagaikan matahari. Yang ketiga, harus menjadi manusia pemaaf. Jangan ada rasa dendam dalam hati, Buya. Siapapun dia, apapun kelakuan dia, apapun kejahatan dia, serahkan kepada Allah, karena Allah yang berhak membalasnya dan yang bisa membalasnya. Halo. Jadi ibu harus ikhlas memaafkan orang lain, selalu memberi maaf kepada orang lain tanpa terkecuali. Tidak ada dalam ingatan, dalam hati kesalahannya. Ketika sudah memaafkan, lepas aja. Bagaikan gelapnya malam. Bagai gelapnya malam. Bapak tahu malam? Ketika datang malam, maka gelap gulita, apapun bentuknya bumi itu tertutup semua, tak terlihat. Itulah pecinta dalam memaafkan kesalahan orang lain. Halo. Jadi bapak sebelum tidur niat, ya Allah, saya maafkan seluruh orang-orang yang pernah berbuat salah kepadaku, memfitnahku, menggibahku, dari pagi sampai malam ini semua saya maafkan. Tidur. Itulah manusia pecinta. Tapi itu awas ya, kalau maafkannya caranya gini, kamu saya maafkan ya, tapi awas terulang lagi. Belum sah itu, belum sah, belum sah itu, belum sah. Itu tidak seperti malam kan? Masih terlihat awas, ada ancaman. Yang lebih parah lagi, oke, pokoknya saya maafkan kamu, kamu boleh menyakiti saya menerima dan ikhlas, tapi ingat janji Allah. Sama aja bohong. Itu bukan bercinta, masih pendendam, Bu ya. Lanjut. Ayo istighfar dulu. Astagfirullah semuanya. Pecinta adalah, dengarkan baik-baik, yaitu jangan pernah ada marah dalam hati. Jangan marah, karena marah itu ulahnya setan. Kata Rasulullah, la tahdab walakal jannah, tahan marahmu maka surga balasanmu. Subhan. Di saat engkau berdiri marah, maka duduklah. Saat engkau duduk masih juga marah, maka tidurlah. Masih tidur juga masih marah, maka berwudulah. Udah wudu masih rumat, jam panas, maka sholatlah taubat. Kalau udah sholat masih marah, itu mencuri. Sudah bukan manusia lagi. Subhan. Jadi jangan ada benci. Dengarkan, demi Allah, seseorang tidak akan pernah bahagia hidupnya selagi di dalam hatinya masih ada rasa benci kepada orang lain. Coba diulang. Demi Allah, siapapun tidak akan pernah bisa bahagia selagi dalam hatinya masih ada rasa benci kepada orang lain. Karena Allah dan Rasul sangat melarang dan membenci kepada orang pembenci, kecuali akidah.
walaupun dihina, digibah, didolimi, disakiti, tetaplah menjadi makhluk yang mulia. Pertahankan menjadi manusia pecinta. Halo, Bo, Rasulullah, kebesaran jiwanya kan ya. Setiap pagi kalau mau ke masjid, kan kalau di sana bergunung memang kamu ya. Jadi kalau mau ke masjid dari atas gunung tuh diludahin, cuy. Mau ke masjid, astagfirullah, nggak marah sih, dong. Sholat aja. Setiap pagi mau pergi di rumah, keluar, coy. Setiap pagi, hari kelima Rasulullah keluar, diludahin nih, ludahin. Kok enggak diludahin, Mbak? Loh kok enggak? Enggak. Terusnya Rasulullah sholat, selesai sholat dengar kabar bahwa si Yahudi yang suka meludahi Rasulullah itu sakit parah. Langsung Rasulullah keluar dari masjid tanpa ke rumah lagi, naik ke atas menengok Yahudi yang sedang sakit itu. Assalamualaikum. Pas dibuka, Muhammad, siapa kau? Muhammad, mau apa? Saya mau menengokmu, bagaimana kabarnya? Saya mendengar katanya Anda sakit, semoga Allah sembuhkan. Didoain. Muhammad, betapa tersanjung ya saya, Muhammad. Engkau manusia yang paling aku benci. Engkau manusia yang paling aku benci, Muhammad. Tapi kenapa engkau yang paling dulu menengok saya daripada teman-teman dekat saya yang saya cintai, yang saya sayangi, ya Rasulullah? Adina li'anna syahadu, izinkan saya untuk mengucapkan syahadat, ya Rasulullah. Langsung pada waktu itu Yahudi masuk Islam, bersyahadat, dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya, mulianya akhlak Rasulullah memasukkan orang Yahudi ke Islam itu tidak dengan dakwah, tapi dengan akhlaknya yang mulia. Enggak memaksa, enggak ngajak, enggak. Cukup dengan akhlak itu sudah dakwah. Lanjut, Bu. Kapan udahnya, Bu? Kontraknya dari Abah 1 jam. Sekarang sudah jam 11:30, berarti 15 menit lagi. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu Putan itu ini ngobrol, Abi kayaknya terasa tersanjung diundang di sini, merasa bangga dan bersyukur ya Allah yang selama ini bolak-balik ke perumahan Buana Permai. Bolak-balik aja ke sini kan Abi Bang, pengen di aku gitu kayaknya. Kan pada jojong-jojong aja. Ternyata karena Allah belum menakdirkan itu, dan ini bukti ijabahnya Allah. Keinginan hati Abi pengen jadi warga apa? Warga Buana Permai. Alhamdulillah. Semoga silaturahmi ini Allah jaga dari masjid sampai surga. Amin ya Rahman, amin ya Rabbal. Mana kandang? Iya, kandang mah butuh pojok aja. Coba si kandang duduk dari sini nih kali. Ampun kandang, ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kandang Haji Bambang pernah ke rumah Abi, kandang Haji Faujan juga pernah ke rumah Abi, ya. Yang belum itu kandang Haji Mahmud Usir, awas kandang. Semuanya ditunggu silaturahminya, semoga selamat barokah dunia akhirat. Oke, boleh nggak Abi belak-belakan ceramahnya? Tapi jujur ya, jujur itu sakit, nggak apa-apa. Karena jujur itu menyakitkan loh, Bu. Salah satu contoh aja, Bu, ya. Kalau ibu punya suami, suaminya punya istri 2, ibu nggak tahu. Padahal lihat suami jujur, kira-kira ibu sakit apa senang kalau jujur?
Oke, artinya begini Ibu ya, langsung aja lah kita langsung bahwa apapun agamanya, apapun jabatannya, semua ini satu tujuannya. Apa? Ayo, apapun agamanya, apapun jabatannya, tujuan kita adalah satu, yaitu mati. Mati. Jujur kata ini, kalau Anda macam kata-kata dulu udah tua-tua gini, kalau Anda masih muda. Kalau yang udah tua-tua gini udah bau kuburan. Ya, tapi yang namanya mati kan gak ada yang tahu. Tidak harus tua, betul. Tidak harus sakit, tidak harus di rumah, tidak harus orang miskin. Banyak orang sehat mati, masih muda mati, orang kaya mati, di jalan mati, betul. Betul. Jadi pada intinya kita semua hari ini, detik ini, semua ini lagi sedang nunggu antrian. Sedang nunggu antrian. Antrian apa, Bu? Diraskin jangan. Bukan antrian diraskin. Sedang menunggu antrian kedatangan malaikat Israel. Kakak, Bapak tahu nggak malaikat Israel itu siapa? Coba kita ngobrol. Kesel tak kesal? Ada jawab ya. Malaikat Israel adalah malaikat yang menjaga, yang malaikat yang mendudakan bapak-bapak. Malaikat Israel adalah malaikat yang menjaga ibu-ibu. Malaikat Israel adalah malaikat yang melantikkan anak manusia. Malaikat Israel adalah malaikat yang mengosongkan rumah-rumah saudara. Malaikat Israel adalah malaikat yang meramaikan kuburan buana permai. Subhanallah. Kapan datang? Ini yang jadi masalah. Ajal itu dirahasiakan. Kenapa? Agar manusia tidak salah menggunakan kesempatan. Karena umpama kalau kita kasih tahu sama Allah, wahai Abi, kamu umurnya tahun sekian, jam sekian, hari Rabu jam sekian sore. Aku udah aja dipergunakan. Jangan sholat, jangan ngaji, udah nanti sehari lagi mau mati itu tobat syahadat, sholat kayak terima biar enak Anda. Makanya umur itu dirahasiakan agar kita senantiasa selalu siap, karena kita tidak tahu kapan kita pun. Nih, jujur ya. Abi sering baca ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah sering mengulang-ulang ayat tentang dunia. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada illa lahu wa lahu. Awas wahai manusia, jangan ketipu dengan dunia. Dunia itu topeng, dunia itu casing, dunia itu bohong, dunia itu lahir. Yang berarti adalah makna dan hakikat. Dunia itu fana sementara, yang lama itu adalah akhirat. Maka kalian jangan tertipu dengan dunia. Wow, sampai Allah mengatakan Bismillah. Percaya ada akhirat, percaya pasti mati, percaya ada adab, percaya ada balasan, percaya ada neraka, percaya ada surga. La tulhikum amwalukum. Awas kalian jangan tertipu daya dengan hartamu, dengan jabatanmu, dengan kesibukanmu, dengan
keluarga dan tetangga. Banyak orang benar membelain manusia, pergi pagi pulang sore, pagi robok sore itu siap dari mana-mana itu siap, membelain anak istri, membelain saudara, sampai dapat guru sholat, dapat guru ngaji. Kata Allah al-dzikrillah, awas, hartamu tidak ada yang terbawa mati. Sana keluarga dekingan dan temanmu yang kamu bela-bela, di saat kamu mati mereka tidak akan pernah ada yang bisa menolong. Subhan. Kita hidup sibuk dengan jabatan dan kedudukan, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk, kebeli mobil, kebeli sawah, kebeli rumah, kebangun istana. Betul? Emas jadi 3 kilo. Ini saldonya 5 miliar. Hartanya banyak, mati. Halo. Demi Allah, kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Demi Allah, kata Allah, yauma, nanti kalian semua habis kontrak. La yanfa'u malun, seberapapun banyaknya hartamu, tidak akan pernah kau bawa secuil pun. Wala banun, seberapa banyak pun turunanmu, datinganmu yang kamu bela, teman-temanmu yang kamu bela, sampai gara-gara membela mereka semua, kau abaikan panggilanku, kau lupakan aku, bahkan kau abaikan akhirat. Saat kalian mati, mereka semua tidak akan pernah ada yang bisa menolongmu. Ini adalah Al-Quran, dan itu omongnya Allah. Lanjut. Oke. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Betul? Betul? Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Subhan. Manusia yang kita bela-bela gak bisa nolong kita, harta yang kita bela-bela gak bisa nebus kita. Betul? Kehidup malu, papaku sayang, oh mamaku sayang, mother and father I love you forever. Papa-papanya, ketika papanya udah mati, apakah dia masih bilang papaku sayang, mamaku sayang? Malah dia ketakutan. Mati. Subhan. Udah cepat jadi kubur deh. Yang paling menyakitkan, anak yang kita bela-bela, keluarga yang kita bela-bela tidak bermanfaat bagi kita ketika kita mati. Yang doain orang lain, yang mandiin orang lain, yang nyolatin orang lain, yang nguburin orang lain, yang ziarahin orang lain. Bayangkan itu, menyakitkan sekali. Keluarganya yang kita puji-puji, yang kita korbankan biaya habis-habisan, ketika kita mati gak bisa ngedoain kita, gak bisa mandiin kita, gak bisa ngedoain kita. Ya Allah, bahkan tidak setahun sekali berziarah kepada kita. Paling lebaran ziarah itu juga cari orang yang ngejalan ini. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, orang mati terbagi dua. Ada yang husnul khotimah, ada yang suhud. Ada yang pulangnya menuju kampung neraka, ada yang pulangnya menuju kampung halaman. Iya, nah sebenarnya jujur ya,
Jujur kita buka-bukaan. Sebenarnya semua yang hadir di sini ahli surga semua. Ini penduduk surga. Orang tua kita itu orang surga. Kampung halaman kita itu surga. Ya Allah. Kita ini orang surga mau dikeluarkan. Diturunkan ke dunia untuk diuji keimanannya. Nanti akan dipulangkan kembali. Namun kampung akhirat itu banyak. Ada kampung jahanam, ada kampung lalu, ada kampung uwer, ada kampung jahim, ada kampung firdaus, ada kampung naim, ada kampung sakor. Pertanyaannya kita pulangnya ke kampung mana? Pengennya firdaus. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau pengen kita pulang ke kampung halaman firdaus, maka jadilah manusia pecinta. Jangan ada benci dalam hati, Bu ya. Yang dermawan, yang penyayang, yang pemaaf. Itulah penduduk-penduduk surga yang berkeliaran di muka bumi. Amin ya rabbal. Lanjut, Bu. Lalu kapan udahnya, Bu? Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Amin. Amin. Ibu kata Rasulullah, ar-rajulu mata ala ma'asya. Orang itu akan mati pada kebiasaannya. Kalau ibu biasa tukang sholat, matinya habis sholat. Ibu tukang ngaji, matinya habis ngaji. Bapak tukang baca Al-Quran, matinya habis baca Al-Quran. Bapak tukang tahajud, matinya habis tahajud. Bapak ibu tukang sodako, matinya habis sodako. Bapak ibu tukang puasa, matinya habis puasa. Bapak ibu naudzubillah tukang judi, matinya habis judi. Bapak ibu tukang zina, maka matinya habis berzina. Bapak ibu tukang madu ayam, matinya habis madu ayam. Halo. Subhan. Kata Rasulullah, orang yang matinya husnul khotimah itu sakaratul mautnya itu bagaikan rambut dicabut dari adunan dengan kalimatul haq. Di saat mau mati juga sakitnya sederhana, gak separah itu. Kan ada kadang orang sakit tahunan, stroke dulu, liver dulu, jantung dulu, di atas tidur, sholat enggak, ngaji kagak, berak di situ, kencing di situ, berobat kemana-mana, habis mobil, habis rumah, habis tanah, udah habis hartanya, habis orangnya. Wah, subhan. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, ketika dia sudah mendekati ajalnya, tidak merepotin orang hidup, nggak pakai sakit lagi, nggak pakai lama, paling masuk angin dikerok mati. Iya, itu banyak begitu. Betul, subhan, subhan. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, itu ada Tuhan yang nyata. Ya Allah. Orang mau mati sekaratnya 1 minggu. Dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, enggak mati-mati. Enggak mati-mati seminggu, bayangkan keluarga pada nangis seminggu. Emang orang mau nungguin orang sekarat aja? Mau ke pasar, mau kantor, mau kerja, ya kan? Sekarang dalam amat juga orang mati-mati. Akhirnya cinta dan kasihnya berubah. Yang tadinya sayang, Masya Allah, subhanallah, kini kau sudah waktunya. Semoga kau husnul khotimah. Waktu hidup kamu gak suka ke masjid, gak mau datang ke pengajian, tapi ada orang tunggal paling depan, kamu juga sudah, Masya Allah. Ayo nak ucapkan kalimatul haq, la ilaha illallah.
Iya aja yang suka, yang nggak suka nggak Bu, di depan doang nangis. Iya Masya Allah ya, Masya Allah, udah 1 minggu ya Gusti, Masya Allah. Orang kayak mati-mati tadi. Tuh kan, jadi kebencian mati dengan meninggalkan kebencian kepada umat manusia. Subhan. Lanjut. Bapak Ibu jujur ya, Abi pengennya lanjut. Aku namanya udah 1 2. Bukan. Halo. Kenapa ini hidup lagi? Hadirin hadirat ahli surga semuanya, ingin rasanya hati ini memeluk gunung ya, namun Nabi ya bagi-bagi waktu, karena ini langsung ke Bekasi Bu, dari sini gak pulang karena malam itu langsung di Bekasi ya. Dari sekarang kami langsung ke tempat lokasi, udah siap di sana ada istirahatnya. Jadi mohon doa ya karena ya, hampura kakanda semuanya, ibu-ibu, semoga pengajian ini, pertemuan ini kita semua nanti di hari kiamat akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pulang menghadap Allah dengan bersih dari segala dosa dan salah. Semoga ibu bapak dipanjangkan umurnya, pulang dari sini hidupnya barokah, dibahagiakan hatinya, disembuhkan penyakitnya, rumah tangganya barokah, dilancarkan usahanya, dikuatkan iman dan Islamnya. Pada waktunya habis kontrak, semoga kita pulang menghadap Allah dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbana ya ilahal alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin wa bi hurmati syahril rajab wa bi hurmati al-Qur'anil karim wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang bisa disampaikan, namun dipastikan penyampaian Nabi dari awal sampai akhir pasti banyak salahnya. Mohon Bapak Ibu bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dimohon hampura karena penyampaian Nabi disertai dengan nafsu ya. Jadi pastinya banyak salahnya. Kalau salahnya itulah nafsu Abi, itulah sejatinya. Kalau benarnya itu dari Allah, izin Allah, milik Allah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon hampura.